Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita lanjutkan kajian Bulughul Maram masih pada bab mandi dan hukum junub. Pada pertemuan yang lalu telah dibawakan dua riwayat yang berkaitan dengan hukum mandi di hari Jumat. Hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yang menyatakan bahwasannya mandi Jumat adalah wajib bagi setiap orang yang telah bermimpi, telah baligh. Ini riwayat yang pertama. Riwayat kedua dari Samurah radhiyallahu anhu menunjukkan hukumnya tidak wajib. Siapa yang berwudu pada hari Jumat, maka dia telah melakukan perkara yang baik, ya. Fabiha wa ni'mat. Dengannya dia telah mengambil rukhsah dan dia telah melakukan kebaikan. Dia telah bersuci, berarti telah melakukan kebaikan. Barang siapa yang mandi, tentu mandi lebih utama. Berarti hukumnya tidak wajib. Dua riwayat ini berarti secara zahirnya kan bertentangan, kontradiksi. Yang satu faedahnya wajib, yang kedua faedahnya adalah tidak wajib. Tetapi para ulama dalam hal ini mereka membahas, sehingga ya ada tiga pendapat ya sekurang-kurangnya dalam permasalahan ini. Pendapat yang pertama, mandi pada hari Jumat hukumnya wajib bagi orang yang terkena kewajiban melakukan sholat Jumat, yaitu yang telah baligh, ya laki-laki yang telah baligh. Dan telah kita bawakan ya dalil-dalilnya. Dalilnya adalah zahir riwayat dari sahabat yang mulia Abu Sa'id radhiyallahu anhu. Kemudian beberapa riwayat yang lain yang menguatkan hal tersebut. Dan yang mengikuti mazhab ini, yaitu wajibnya mandi pada hari Jumat, yang pertama tentu adalah dari kalangan Zahiriyah, mazhab Zahiri. Hanya saja di dalam mazhab Zahiri kewajibannya dikaitkan dengan harinya, ya, mandi hari Jumat. Jadi mandi dikaitkan dengan harinya. Ini Zahiriyah. Jadi meskipun seorang telah melaksanakan sholat Jumat dan dia belum mandi, tetap disyariatkan untuk mandi. Yang penting belum terbenam matahari. Jadi dikaitkan dengan apa? Dengan harinya. Adapun jumhur, mayoritas ulama, baik yang menyatakan wajib maupun yang menyatakan sunnah, ini pemahaman dari sisi Jumatnya. Jumhur ulama, baik kalangan yang menyatakan wajib maupun sunnah, mandi ini dikaitkan dengan sholatnya. Ya, jadi dikaitkan dengan sholatnya. Ini baik yang menyatakan wajib maupun menyatakan sunnah, bukan dikaitkan dengan harinya. Zahiriyah, wajib ya mandi pada hari Jumat dikaitkan dengan harinya. Ya, mau sebelum sholat Jumat, mau setelah sholat Jumat, yang penting pada hari Jumat harus mandi. Ya, tapi intinya baik yang mengaitkan dengan hari maupun
dikaitkan dengan perbuatan, yaitu akan sholat Jumat, pendapat ini menyatakan hukumnya wajib. Dalilnya adalah zahir riwayat dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Kemudian di kalangan Malikiyah, sebagian ulama Malikiyah juga memilih pendapat wajib. Ya, ini disebutkan hikayat ini oleh Al-Imam Al-Khattabi di dalam kitab beliau Ma'alimus Sunan, kitab Ma'alimus Sunan. Penjelasan dari kitab Sunan Abu Daud. Kemudian yang membahas juga adalah Imam Ibnul Munzir menghikayatkan ini, yang mewajibkan dari kalangan Zahiriyah. Disebawakan di dalam kitab Al-Awsat, kitab Al-Awsat menjelaskan tentang ijma dan perselisihan pendapat di kalangan para ulama. Kemudian pendapat ini yang menyatakan wajib mandi pada hari Jumat juga sebuah riwayat di dalam mazhab Hambali, tetapi ini bukan riwayat yang muktamad, karena di dalam mazhab Hambali, di dalam permasalahan ini ada 3 pendapat. Pendapat yang resmi di dalam mazhab Hambali, dan ini adalah yang dijadikan pilihan oleh kebanyakan pengikutnya, mandi pada hari Jumat hukumnya sunnah. Riwayat kedua hukumnya wajib. Riwayat ketiga dirinci. Nanti akan kita bahas apa yang dimaksud dirinci. Ini adalah berkaitan dengan beberapa nukilan dari para ulama yang menyatakan mandi Jumat hukumnya wajib. Ini tadi kita sebutkan dari kalangan mutaqaddimin. Adapun dari kalangan mutaakhirin, ulama belakangan, yang memilih pendapat wajib mandi pada hari Jumat adalah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala dalam banyak kitab beliau. Bahkan dalam kajian-kajian beliau, tanya jawab misalkan, beliau senantiasa membela pendapat yang menyatakan wajib bagi seorang laki-laki dewasa yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan sholat Jumat untuk mandi dalam rangka melaksanakan sholat Jumat. Walaupun mandi tersebut bukanlah syarat sah diterimanya sholat Jumat, tetapi wajib. Berarti kalau dia sholat Jumat dalam keadaan berwudu saja, menurut Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, sholat Jumatnya sah, cuma dia berdosa karena dia tidak mandi. Ini kalau tidak khawatir akan memakan waktu yang panjang, saya akan bawakan nukilan dari Syekh Utsaimin secara lengkap. Jadi di antaranya di dalam kitab Fathu Dzil Jalali wal Ikram. Ketika beliau membahas hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri, kan dikatakan huslu yaumil jum'ah, atau riwayat lain huslul jum'ah wajibun. Nah, di sini ada kata apa? Wajib. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yang menyatakan ini adalah manusia yang paling fasih lisannya, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang menyatakan ini adalah manusia yang paling bagus nasihatnya. Kemudian yang menyatakan ini adalah manusia yang paling mengetahui hikmah. Jadi bahasanya paling fasih. Nah, secara bahasa yang namanya wajib berarti zahirnya adalah perkara yang harus dilaksanakan, apa yang diperintahkan oleh syariat dengan perintah yang tegas, yang apabila dikerjakan dalam rangka taat terhadap perintah, dia mendapat pahala. Meninggalkannya diancam dengan siksa, kan seperti itu. Nabi mengatakan wajib, berarti tidak perlu dipalingkan, karena ini adalah ucapan dari manusia yang paling fasih lisannya. Ini kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin.
Jadi jangan dipalingkan dari zahirnya, kata beliau. Kemudian dibawakan riwayat yang lain, ya, apabila kalian akan mendatangi salat Jumat, maka mandilah. Kan ada perintah lagi di sini. Kalau tadi pernyataan mandi Jumat wajib. Kemudian apabila kalian ingin mendatangi salat Jumat, mandilah. Ada perintah lagi. Tadi pernyataan, ini perintah. Ini menunjukkan bahwasanya hukumnya wajib. Kemudian sebuah riwayat dari Umar bin Khattab ketika beliau berkhutbah, ya, ada seorang sahabat yang terlambat. Maka Umar bertanya, ini jam berapa? Ini bahasa kita seperti ini. Ini hari apa, jam berapa? Kemudian dia memberikan alasan, ya, karena Umar menegurnya karena keadaannya ini menunjukkan orang belum mandi. Akhirnya laki-laki tersebut, ya, di dalam riwayat yang lain beliau adalah Utsman bin Affan. Ya, Umar adalah di antara khalifah yang mendapatkan petunjuk. Ini yang ditegur juga khalifah yang mendapatkan petunjuk pula. Ditegur. Kemudian memberikan alasan, "Wa ya amirul mukminin, saya tidak punya waktu, ya, karena tadi saya sibuk dengan pekerjaanku, saya tidak punya waktu kecuali hanya sekedar cukup untuk berwudu." Kemudian Umar mengatakan, apakah hanya berwudu saja? Bukankah Nabi SAW memerintahkan agar mandi pada hari Jumat? Nah, ini menunjukkan hukumnya wajib. Karena Umar bin Khattab meninggalkan berkhutbah, ya, maksudnya menjeda dalam rangka memperingatkan seorang yang tidak mandi pada hari Jumat. Padahal khutbah adalah perkara yang tidak boleh ditinggalkan, yang lebih utama tentunya, kan seperti itu. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, setelah saya mengetahui riwayat ini, kata beliau, maka saya tidak pernah meninggalkan mandi pada hari Jumat. Ya, baik musim panas, baik musim dingin, baik saya dalam keadaan sakit. Apabila sakitnya itu masih memungkinkan untuk bisa mandi, saya tetap mandi. Ini kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Dalam banyak kitabnya beliau membela pendapat ini. Ya, jadi beliau benar-benar, ya, sangat memegang, ya, pendapat ini. Karena menegaskan, sakit pun saya akan mandi. Selama masih bisa tahan, ya. Sakit yang masih bisa tahan untuk mandi, saya akan mandi, kan seperti itu. Tetapi pendapat jumhur ulama, pendapat muktamad dari 4 mazhab justru menyelisih pendapat ini. Kalau tadi, ya, hampir-hampir dari kalangan ulama mutaqaddimin yang memilih pendapat wajib hanyalah Zahiriyah, hampir-hampir. Maksudnya sangat sedikit yang memilih pendapat itu. Adapun pendapat jumhur ulama 4 mazhab adalah hukumnya sunnah. Ini pendapat resminya. Ya. Bahkan, ya, Imam Ibnu Hubairah di dalam kitab beliau, ya, Ikhtilaful A'immah, ya, al-ulama, perselisihan para a'immah, para imam, para ulama, beliau mengatakan ittafaqu ala anna ghuslal jum'ah masnunun. Mereka bersepakat, maksudnya 4 mazhab, bahwasanya mandi Jumat hukumnya sunnah. Adapun di dalam mazhab Hanafi, ya tentu diterangkan di dalam kitab Al-Hidayah di antaranya oleh Imam Al-Marghinani, ya, kitab Al-Hidayah, kitab di dalam mazhab Hanafi, ya, oleh Imam Al-Marghinani. Kemudian di dalam kitab Fathul Qadir, ya, oleh Imam Al-Kamal Ibnul Humam. Ini di dalam mazhab Hambali. Dinyatakan tentang mazhab apa tadi? Hanafi, ya. Di dalam mazhab Hanafi hukumnya sunnah. Kemudian di dalam mazhab Maliki juga dinyatakan demikian, ya, di dalam kitab Mawahibul Jalil, ya, Mawahibul Jalil Syarah Mukhtasar Khalil karya Imam Al-Hattab. Kemudian Imam Ibn Abdul Bar di dalam kitab At-Tamhid juga menerangkan hal tersebut. Ya, demikian pula Imam, ya,
An-Nafrawi di dalam kitab Al-Fawaqih Ad-Dawani, ya, syarah dari risalah Imam Ibn Abi Zaid Al-Qayrawani, itu menyatakan sunnah. Walaupun tadi dinukil dari sebagian Malikiyah, tapi bukan pendapat yang muktamadnya. Kita lagi membahas pendapat muktamad 4 madhab, semuanya menyatakan sunnah. Adapun di dalam madhab Syafi'i, ya tentu dinukil oleh Al-Imam An-Nawawi, ya rahimahullah ta'ala, di antara dalam kitab Al-Majmu', ya, kemudian Imam Ar-Romli di dalam kitab Nihayatul Muhtaj, dan lain-lain. Sebenarnya ini contoh saja, ya, masih banyak kitab lainnya yang menyatakan kesunahan hal tersebut di dalam madhab Syafi'i. Kemudian di dalam madhab Hambali, tentunya di dalam kitab Al-Furu' oleh Imam Ibnu Muflih, ya, Imam Ibnu Muflih Al-Hambali. Kemudian di dalam kitab Al-Insaf, ya, fi Ma'rifatul Rajih minal Khilaf, ya, karya Imam Al-Mardawi. Jadi lengkap ini, ya, nukilannya itu ada semua di dalam kitab-kitab muktamad mereka. Pendapat yang muktamad di dalam 4 madhab, mandi Jumat adalah sunnah, ya. Bahkan lebih jauh dari itu, kalau tadi kan pendapat 4 madhab, ada beberapa nukilan ijma, ya, nukilan ijma tentang sunnahnya. Kalau tadi kan dari 4 madhab, ya, ini ada yang lebih berat lagi maksudnya. Ada nukilan ijma. Imam Ibn Abdul Bar, ya, menukil, ya, qad ajma'al muslimuna qadiman wa hadithan ala anna ghuslal jum'ah laisa bifardin wajibin. Para ulama, al-muslimun di sini adalah para ulama maksudnya. Ulama terdahulu maupun ulama belakangan, ya, sampai pada masa Al-Hafidh Ibn Abdul Bar, ya, mereka telah ijma, kata beliau, bahwasanya mandi Jumat tidaklah fardu, tidaklah wajib, ya. Wa fi dzalika ma yakfi wa yughni 'anil iktsar, ya. Maka dari nukilan tersebut ini telah mencukupi, ya. Telah mencukupi, ya. Dari nukilan yang banyak tersebut berarti telah mencukupi, ya. Walaupun nanti ada beberapa sedikit pembahasan, ya. Apakah misalkan ada 1 orang atau 2 orang menyelisihi, misalkan menyelisihi klaim ijma, apakah hal itu dianggap? Itu ada pembahasan. Tapi intinya bahkan ada nukilan ijma. Tapi yang benarnya tidak ada ijma, karena tadi kan kita bawakan ada dari kalangan Zahiriyah yang menyatakan sebaliknya, ya. Berarti pendapat pertama tadi yang hukumnya wajib, ini adalah pendapat minoritas, berarti kan. Kemudian pendapat kedua hukumnya sunnah, berarti pendapat mayoritas. Di antara dalilnya, ya, adalah hadis yang kedua tadi dari Samurah, ya, barang siapa yang berwudu pada hari Jumat, fabiha wa ni'mat, maka dia telah melakukan hal yang baik, telah mengambil rukhsah, telah bersuci, berarti telah mencukupi, ya. Hal yang baik telah mencukupinya, kan seperti itu. Nah, tetapi kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, hadis ini diperselisihkan kesahihannya. Menurut Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, hadisnya dhaif. Ini kalau kita pandang dari riwayat, ya. Karena riwayat siapa ini? Riwayat Al-Khamsah, yaitu Imam Ahmad bin Hambal dan penulis Sunan. Sedangkan riwayat tadi yang pertama, mandi Jumat wajib, ini riwayat imam yang 7, ya. Di dalamnya ada Bukhari dan Muslim. Berarti dari sisi riwayat kuat mana? Ya, kuat riwayat yang 7 kan, kata Syekh Utsaimin seperti itu. Riwayat mandi hukumnya wajib pada hari Jumat, riwayatnya lebih kuat. Yang kedua, yang menyatakan hukumnya sunnah diperselisihkan. Ini salah satu, ya, tarjih dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Tentu beliau membawakan 3 pendapat di dalam kitab Syarah Bulughul Maram beliau. Cuma beliau menguatkan ini. Alasannya itu diantaranya, riwayatnya lebih kuat.
Adapun jumhur ulama, ya, berarti pendapat keberapa? Pendapat yang kedua. Nanti kita bawakan pendapat yang ketiga. Pendapat kedua jumhur ulama, dalilnya adalah hadis di dalam bab ini. Jumhur ulama, ya, minimal hadisnya adalah hasan, kan seperti itu. Sebagian mensahihkan, sebagian menghasankan. Ya kita anggaplah hadisnya hasan seperti itu. Atau misalkan kalau hadisnya dhaif, masih bisa digabungkan riwayat-riwayat yang ada. Ya, wajib di sini terkadang maknanya adalah muakkadah, dianjurkan. Karena terkadang orang Arab mengatakan, ya, wajib bagiku untuk menunaikan apa yang menjadi hakmu seperti itu. Jadi wajib yang ditetapkan oleh dia. Maksudnya saya benar-benar berusaha, ya, bersungguh-sungguh untuk menunaikan hakmu, kan seperti itu. Menggunakan kata wajib, kan seperti itu. Nah, jumhur ulama dalilnya adalah, diantaranya adalah pertama, ya, firman Allah Ta'ala di dalam surat Al-Jumu'ah, ya, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa darul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Surat Al-Jumu'ah ayat 9. Ya. Jadi sisi pendalilan ayat ini ya mengisyaratkan tentang tidak wajibnya mandi, ya. Kadang kan, wahai orang-orang yang beriman, jika engkau diseru untuk melaksanakan sholat Jum'ah, maka bersegeralah yang engkau melakukannya. Nah, ketika perkara ini sudah maklum, yang namanya orang sholat Jumat berarti bersuci terlebih dahulu, ya kan? Bersuci terlebih dahulu. Nah, bersucinya itu dijelaskan di dalam surat apa? Surat Al-Maidah ayat ke-6. Idza qumtum ila salat fahsilu wujuhakum. Jika engkau ingin mendirikan salat, maka basuhlah wajah kalian. Salat di sini umum, ya, baik salat, ya, fardu yang 5 maupun salat yang lainnya, di antaranya adalah salat Jumat. Nah, berarti saling menafsirkan. Perintah, ya, untuk mendatangi sholat Jumat, maka tentu di situ ada perintah yang mendahulinya, perintah bersuci terlebih dahulu. Bersucinya diterangkan di dalam surat Al-Maidah ayat ke-6, yaitu dengan cara apa? Dengan cara berwudu, ya. Maka dikatakan fayuktafa bil wudu wa taksulul fadilah bil husli. Maka berwudu saja telah mencukupi. Adapun kalau ingin mendapatkan keutamaan lebih, maka dengan mandi. Ya, ini diterangkan oleh Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Shinqiti di dalam kitab Adwaul Bayan, menerangkan ayat Al-Quran dengan ayat yang lainnya. Jadi dikaitkan perintah melaksanakan sholat Jumat, perintah memenuhi panggilan sholat Jumat, bersegera. Ya, berarti di situ masuk perintah sebelumnya, karena nggak mungkin seorang bisa melakukan sholat Jumat sebelum bersuci, sedangkan bersuci yang dimaksud adalah perintah berwudu di dalam surat Al-Maidah ayat ke-6. Ya, ini dalil dari Al-Quran. Ya, adapun dalil dari sunnah, kalau kita katakan tadi hadisnya misalkan dhaif, ada dalil lain, ya, ada dalil lain yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi mengatakan, man tawaddaa fa ahsanal wudu'a, barang siapa yang berwudu dan dia membaguskan wudunya, thumma atal jumu'ah fastama'a, kemudian mendatangi salat Jum'ah atau mendatangi Jumat dalam rangka mendengarkan khutbah terlebih dahulu, kemudian wa ansata, dan dia diam mendatangi Jum'ah dalam rangka mendengarkan khutbah, dia diam, tidak bercakap-cakap, ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'ah wa ziyadata thalathati ayyam, ya, maka dia akan mendapatkan ampunan antara, ya, Jum'ah antara 2 Jum'ah, ya, dan tambahan 3 hari. Maka dikatakan apa tadi? Wa ziyadata thalathati ayyamin, tambahan 3 hari. 2 Jum'ah, antara 2 Jum'ah dia mendapatkan ampunan ditambah 3 hari, ya. Wa man masal hasa faqad lahu, barang siapa yang memainkan kerikil, artinya melakukan perbuatan yang sia-sia, yang mainin kerikil atau
yang sejenisnya, karpet dimainin atau tangannya dimainin, maka dia telah melakukan perbuatan yang sia-sia. Riwayat Muslim. Di sini tidak ada ungkapan barang siapa mandi, tapi apa? Barang siapa berwudu. Di sini barang siapa telah berwudu, membaguskan wudunya, kan gitu. Kemudian mendatangi Jumat dalam rangka apa? Mendengarkan khutbah dan dia diam. Dia ampuni, ya, dia ya mendapatkan ampunan antara 2 Jumat dan ditambah 3 hari. Ya, ini tidak disebutkan mandi di sini. Ini riwayat Muslim, berarti sahih riwayatnya. Ya, berarti sisi pendalilannya di sini wudu ini telah mencukupi untuk hari Jumat, ya. Jadi orang yang mencukupkan dengan berwudu saja tidak berdosa, tidak bermaksiat, ya. Maka perintah untuk mandi pada hari Jumat mahmulun alal istihbab, dibawa kepada makna mustahab, hanya anjuran, ya. Ini diterangkan panjang lebar oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitab Fathul Bari. Makanya kan pendapat apa tadi? Resmi, pendapat muktamad di dalam madzhab Hambali hukumnya apa? Sunnah. Ini diterangkan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Fathul Bari, ya. Kemudian riwayat berikutnya, ini riwayat Bukhari Muslim malah, kalau tadi Muslim. Sekarang riwayat Bukhari Muslim yang menunjukkan hukum mandi pada hari Jumat tidaklah wajib adalah ya pernyataan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ya, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Kana an-nasu yantabuna yaumal jum'ah min manazilihim wal awali." Orang-orang itu, para sahabat ketika itu mendatangi hari Jumat dari rumah-rumah mereka yang jauh dan dari kota-kota, ya, dari awali, ya, daerah di Madinah, mendatanginya dari tempat yang jauh rumah mereka. Sebagian kan jauh. Fayatuna fil hubar. Ya, ketika mereka datang, maka tubuh mereka ya dipenuhi dengan apa? Dengan debu, kan seperti itu. Namanya berjalan kan ketika itu kan. Ya, dipenuhi dengan debu, ya. Yusibuhum al-hubar wal araq. Sehingga ketika datang ke masjid penuh debu dan berkeringat, sebagian mengeluarkan keringat, keringatnya menetes sebagian, ya. Maka dikatakan fayakhruju minhum al-araq. Mereka mengeluarkan keringat, berkeringat, berjalan, ya, melakukan perjalanan yang jauh. Fa'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insanun minhum wa huwa indi. Maka tiba-tiba ada seorang laki-laki yang jauh tadi, melakukan perjalanan jauh, itu mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah, aku sedang berada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi mengomentari keadaan orang tersebut. Lau annakum tatahhartum liyaumikum hada. Sekiranya kalian mandi, ya, untuk hari ini, hari Jumat, tentu itu lebih baik, ya, bagi kalian, seperti itu. Karena Nabi melihat keadaannya seperti berkeringat, ya, kemudian tubuhnya dipenuhi dengan debu. Kalau kamu mandi itu tentu lebih baik, ya. Ini adalah anjuran, ya, maknanya adalah anjuran, ya. Karena dikatakan lau annakum tatahhartum liyaumikum hajat. Sekiranya kalian mandi untuk hari kalian ini, hari Jumat, tentu itu yang terbaik. Berarti ini menunjukkan, ya, mandi Jumat tidaklah wajib, ya. Ya, meskipun di situ ada, ya, seakan-akan isyarat keinginan dari Nabi SAW. Meskipun diperintahkan, maka perintah tersebut pun dibawa kepada makna, ya, mustahab, anjuran. Ini lagi-lagi riwayat ini dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam Fathul Bari. Nah, ini riwayat Bukhari Muslim. Jadi kalau dikatakan dalil tadi yang kedua dalilnya lemah, ini dalilnya kuat. Yang pertama riwayat Muslim, yang kedua riwayat Bukhari Muslim. Semuanya menunjukkan bahwasanya mandi tersebut tidaklah wajib. Nabi hanya berkomentar, kalau kamu mandi tentu lebih baik.
Ini pun melihat orang yang keadaannya apa? Penuh debu dan berkeringat. Ya tentu kalau misalkan sekarang orang ya kerjanya di AC, tidak berkeringat, tidak terkena debu, apalagi masih dekat, ya tentu lebih tidak wajib lagi kan seperti itu. Sehingga nanti ada pendapat yang ketiga ya dikaitkan dengan berkeringat atau kotor badannya. Kita lagi bahas pendapat yang kedua dulu, jumhur. Hukumnya sunnah. Kemudian ya riwayat yang semisal dengan riwayat yang dibawakan oleh imam yang 7 ini tentang wajibnya mandi hari Jumat tapi maknanya sunnah adalah riwayat Bukhari Muslim ya dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri ya. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi SAW mengatakan riwayat yang semisal tadi, al-ghuslu yaumal jum'ah wajibun ala kulli muhtalim. Mandi pada hari Jumat wajib bagi setiap orang yang telah bermimpi, telah balik. Kemudian wan yastanna wan yamassa tiban in wajada, dan dia bersiwak. Hendaknya dia bersiwak dan dia hendaknya memakai minyak wangi. Kalau dia punya, hendaknya dia memakai minyak wangi kalau ada. Nah, ini riwayat Bukhari Muslim. Lihat di sini. Sisi pendalilan yang menunjukkan makna wajib di sini, hukumnya tidak wajib, adalah mandi Jumat di sini di dalam hadis ini disebutkan bersamaan dengan perintah bersiwak dan memakai minyak wangi. Dan keduanya, bersiwak dan memakai minyak wangi, tidaklah wajib. Al-ghuslu yaumal jum'ah wajibun ala kulli muhtalim. Mandi Jumat wajib bagi setiap orang yang telah bermimpi, yang balik. Dan hendaknya dia memakai dan hendaknya dia bersiwak, dan hendaknya dia memakai minyak wangi kalau dia memilikinya. Ini penyebutannya adalah dalam satu redaksi. Sedangkan dua hal tersebut, bersiwak dan memakai minyak wangi, disepakati ya minimal jumhur ulama hukumnya adalah tidak wajib, bahkan disepakati tidak wajib kecuali misalkan memang sangat menimbulkan aroma yang sangat tidak sedap, itu dari sisi lain. Tapi intinya hukum asalnya bersiwak dan memakai minyak wangi adalah tidak wajib. Ini penyebutannya sama dalam satu redaksi. Maka ini isyarat kalau mandi Jumat tidaklah wajib meskipun dengan lafaz wajib. Maksudnya sangat dianjurkan. Nah, ini diterangkan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah di dalam kitab Al-Mughni. Ya. Jadi wajibun maknanya adalah ya mutaakkidun. Nah, wajibun maknanya adalah mutaakkidun, sangat ditekankan. Ya. Ini yang menyatakan seperti ini, makna wajibun maknanya adalah sangat ditekankan adalah Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam Fathul Bari. Kemudian Imam Ibnu Qudamah di dalam kitab Al-Mughni. Ini ya, lagi serba Hambali dulu nih. Ya, nukilannya ya dari kitab Hambali semua. Ya kan, Hambali mewakili jumhur ulama maksudnya di sini. Ya, kalau kita nukilkan nggak selesai nanti kajiannya. Ya. Ini dari kitab-kitab mazhab Hambali kita nukilkan ya, dari kitabnya Imam Ibnu Qudamah dan kitab Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Fathul Bari. Ini bagi orang yang ingin mendalami kitab Sahih Al-Bukhari, para ulama menyarankan sebelum masuk Fathul Barinya Ibnu Hajar, sebaiknya membaca Fathul Barinya Imam Ibnu Rajab karena lebih ringkas. Maksudnya tidak seluruhnya dibahas. Ntar kalau sudah selesai Fathul Barinya Ibnu Rajab, baru Fathul Barinya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya. Dan ada keistimewaan. Ya, Fathul Barinya Imam Ibnu Rajab Al-Hambali penuh dengan nafas salaf. Kemudian akidahnya adalah akidah salaf. Ya. Jadi bebas dari akidah mutakallimin. Bebas dari akidah ahli kalam. Nah, itu. Ini tadi dalilnya apa aja? Al-Quran, ya, kemudian 2 hadis dari Nabi SAW. Kemudian yang ketiga, dalilnya adalah
asar, ya, asar dari Umar bin Khattab yang telah kita bawakan pada pertemuan yang lalu, yang dipakai pula oleh pihak yang menyatakan hukumnya wajib. Jadi Umar bin Khattab hanya menegur, tidak menyuruh orang tersebut untuk pulang mandi dulu, tapi hanya menegur. Ini hari apa? Jam berapa ini? Kemudian dia mengatakan, saya hanya punya waktu untuk wudhu. Ya wudhu sekaligus mandi, karena Nabi memerintahkan untuk mandi. Tetapi tidak disuruh keluar. Ya, berarti menunjukkan sangat ditekankan, tapi tidak sampai wajib. Ya. Kemudian ini asar ya. Ini kan riwayat dari Umar bin Khattab. Kemudian asar kedua adalah dari Ibnu Abbas, ya, radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas mengatakan huslul jum'ah laisa biwajibin. Ini Ibnu Abbas mengatakan seperti itu. Mandi Jumat tidaklah wajib. Walakinnahu adhar wa khairun liman ihtasala. Akan tetapi mandi tersebut adalah lebih mensucikan, lebih baik, yaitu bagi orang yang melakukannya. Adhar, lebih suci, lebih bersih, lebih membuat bersih badan, lebih bagus ya keadaannya. Itu orang yang mandi pada hari Jumat, ya. Kemudian Ibnu Abbas melanjutkan, wasa ukhbirukum kaifa kana bad'ul husli. Maka akan aku kabarkan kepada kalian, ya, bagaimana ya awal mula mandi tersebut. Kemudian diterangkan riwayat yang panjang. Tapi intinya apa di sini? Beliau mengatakan apa? Huslul jum'ah laisa biwajibin. Mandi Jumat itu tidak wajib, tetapi lebih suci dan lebih baik bagi orang yang melakukannya. Kan seperti itu. Ya. Ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud asar ini. Kemudian Imam Al-Baihaqi. Kemudian Imam An-Nawawi di dalam Al-Majmu' menghasankan riwayatnya. Kemudian Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani juga mensahihkan riwayat ini, asar ini, ya, di dalam kitab beliau Sahih Sunan Abi Daud. Kemudian Syekh Muqbil ya Al-Wadi'i juga mensahihkan riwayat ini dalam kitab As-Sahih Al-Musnad. Beliau punya kitab kurang lebih 8 jilid. Ya, As-Sahih Al-Musnad mimma laisa fi sahihain. Hadis yang sahih yang bersanad tetapi tidak ada di Bukhari Muslim. Jadi tidak ada satupun riwayat ini di Bukhari dan Muslim, tapi semuanya sahih. Ya, ini karya dari Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah ta'ala. Mensahihkan riwayat atau asar dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya. Kemudian ya di antara pertimbangannya bahwasanya mandi tersebut dimaksudkan adalah untuk bersih-bersih, ya. Kenapa bersih-bersih? Karena kan untuk berkumpul. Manusia pada hari Jumat itu kan berkumpul. Sehingga disyariatkan untuk ya bersih-bersih bagi orang yang akan berkumpul tersebut. Ya, berkumpul ya untuk melakukan sholat Jumat atau sholat yang lain yang dilakukan secara berjamaah. Ya, kemudian perkara-perkara yang dikaitkan dengan orang yang banyak atau banyak orang, maka hendaknya dia membersihkan dirinya biar orang yang berada bersama dia itu merasa nyaman, kan itu hikmahnya. Ya. Ini adalah di antara dalil-dalil yang menunjukkan hukum mandi pada hari Jumat, hukumnya apa? Sunnah, tetapi sangat dianjurkan. Ini berarti pendapat keberapa? Pendapat kedua. Bukan hadisnya, bukan riwayat ya, pendapatnya. Kan pendapat pertama wajib. Yaitu minoritas ya dari kalangan ulama, terutama Dzahiriyah. Pendapat kedua adalah hukumnya sunnah, sunnah yang sangat dianjurkan. Nah, pendapat yang ketiga ini dirinci, ya. Dan ini adalah sebuah riwayat di dalam madzhab apa? Madzhab Hambali. Karena tiga-tiganya itu ada semua di dalam madzhab Hambali. Riwayat ini, riwayat yang wajib, kemudian riwayat yang sunnah ini muktamad, kemudian riwayat yang dirinci. Ya, dilihat keadaannya, ya. Dilihat keadaannya.
Dan pendapat yang merinci ini adalah pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Saya bawakan ya perkataannya. Syekh Abdul Fauzan mengatakan seperti ini. Ya, setelah membawakan pendapat, beliau mengatakan, "Hadhanil qaulani fi hukmil husli yaumal jum'ah." Dua pendapat ini adalah pendapat yang berlaku di kalangan ulama tentang hukum mandi pada hari Jumat. Al-awwal, yang pertama, annahu wajibun mutlaqon. Yang pertama tadi adalah wajib. Watsani annahu mustahab. Yang kedua adalah mustahab, dianjurkan. Telah kita bawakan. Nah, di dalam permasalahan ini ada pendapat ketiga. Nah, ini pendapat ketiga. Ya. Pendapat ketiga ini dihikayatkan oleh Imam Ibnul Qayyim, ya, dan sebuah riwayat di dalam mazhab Hambali. Adalah pendapat yang merinci. Pertama, ya, rinciannya adalah dikaitkan dengan apa? Dikaitkan dengan keadaan bau bau tubuh dari orang yang akan melakukan sholat Jumat, ya. Apabila tubuhnya bau karena misalkan dia berkeringat, melakukan aktivitas yang berat, ya, atau tubuhnya kotor, maka dia butuh untuk membersihkan diri dengan cara mandi. Maka pada saat ini, ya, keadaan orang seperti itu, tubuhnya aromanya tidak sedap, kemudian berkeringat ataupun kotor, maka dalam keadaan ini orang tersebut wajib mandi, ya. Adapun kalau keadaannya tidak seperti itu, maka mandi tersebut hukumnya tidaklah wajib. Dan Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, penulis Bulughul Maram ini, ya, condong pada pendapat ini, tapi tidak secara tegas. Mengisyaratkan kalau beliau memilih pendapat ini yang merinci, ya. Jadi dilihat keadaannya. Kalau memang seorang tersebut, ya, tubuhnya melakukan aktivitas yang berat sehingga bisa menimbulkan bau badan yang tidak sedap, atau tubuhnya kotor, misalkan dia kerjanya adalah masuk ke gorong-gorong, ya kan? Kan kotor. Maka pada saat itu dia wajib mandi. Tapi kalau kerjanya, aktivitasnya adalah aktivitas yang ringan atau di tempat yang sejuk, ber-AC, zaman sekarang misalkan, maka mandi tersebut hukumnya tidaklah wajib. Dan pendapat ini adalah ikhtiar, pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Ya, sebagaimana dibawakan ya di dalam kitab Al-Ikhtiyarat. Kemudian dinukil di dalam kitab Al-Insaf. Kitab Al-Insaf, kitab yang membahas pendapat yang rajih di dalam madhab Hambali. Jadi ada tarjih di dalam madhab Hambali. Nama kitabnya Al-Insaf. Maka dikatakan Al-Insaf fi ma'rifatir rajih minal khilaf. Ya. Ma'rifah ar-rajih minal khilaf. Jadi kalau ada perselisihan pendapat di dalam madhab Hambali, maka dilihat di Al-Insaf. Dan pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah hampir-hampir selalu dimasukkan di dalam kitab Al-Insaf. Kalau di dalam madhab ada beberapa qaul atau pendapat, berarti pendapat beliau diperhitungkan sebagai sebagai wujuh, salah satu wajah. Dari istilahnya riwayat. Kalau dikatakan ini riwayat dari Imam Ahmad bin Hambal, berarti dari qaulnya atau ucapannya. Ini adalah nas, maksudnya adalah ucapan Imam Ahmad bin Hambal, bukan nas Al-Quran atau As-Sunnah. Riwayat maksudnya adalah langsung ke Imam Ahmad bin Hambal. Nas maksudnya adalah langsung dari Imam Ahmad bin Hambal. Kalau dikatakan ini adalah satu wajah, berarti dari ulama di dalam madhab Hambali yang berijtihad, yang namanya wajah.
Ya, ada istilahnya ashabul wujuh. Di dalam mazhab Syafi'i pun ada ashabul wujuh. Ulama yang berijtihad di dalam mazhab Syafi'i. Tetapi pendapatnya bisa diperhitungkan sebagai pendapat mazhab. Ya, tentu ini levelnya adalah level ahli ijtihad. Ya, ashabul wujuh diantaranya adalah Al-Qadi Abu Ya'la, kemudian Al-Imam Abul Khattab, ya, Mahfud Al-Kalwadani. Nah, itu ashabul wujuh. Kemudian Al-Imam Abu Muhammad Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Itu juga bisa diperhitungkan pendapatnya. Nah, ini dikumpulkan oleh Al-Imam Al-Mardawi di dalam kitab Al-Insaf. Ya. Jadi ada ya 3 pendapat, ya. Pendapat Zahiriyah dan riwayat kedua di dalam mazhab Hambali hukumnya wajib. Kemudian pendapat jumhur ulama 4 mazhab dan riwayat mu'tamad di dalam mazhab Hambali hukumnya sunnah. Pendapat yang ketiga dirinci keadaan orangnya. Kalau keadaannya menyebabkan dia harus mandi karena ya badannya bau atau kotor, maka pada saat itu dia wajib mandi karena akan berkumpul dengan banyak orang. Ya. Kalau keadaannya tidak seperti itu atau sebaliknya, maka pada saat itu hukumnya adalah tidak wajib. Maka dari 3 pendapat yang kita bawakan, ya, pendapat yang lebih hati-hati bagi setiap orang yang mau sholat Jumat hendaknya dia mandi, ya, meskipun hukumnya tidaklah wajib. Ini jelas, ya, karena ada keutamaan di dalam mandi tersebut, ya. Ini pendapat yang lebih mengumpulkan dalil adalah pendapat jumhur ulama. Tadi kita bawakan dalilnya kan dari Al-Quran, dari Sunnah, dan dari Athar. Ya, Athar ada pernyataan dari Ibnu Abbas, tidak wajib, bunyinya seperti itu. Ya, jadi pendapat yang lebih mengumpulkan seluruh dalil, tidak ada satupun yang dibuang dalilnya, adalah pendapat jumhur ulama. Mandi Jumat hukumnya sunnah bagi orang yang memiliki kewajiban melakukan sholat Jumat. Karena dikaitkan dengan sholat Jumatnya, ya, bukan dikaitkan dengan harinya, ya. Wallahu ta'ala a'lam, ya. Ya, barangkali itu yang bisa disampaikan di dalam permasalahan mandi Jumat. Ya, marilah kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Yaitu pembahasan ya hukmu qiraatil Quran lil junub. Hukum membaca Al-Quran bagi orang yang junub. Ya, ini pembahasannya adalah hukum membaca Al-Quran bagi orang yang junub. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa an Aliyin radhiyallahu anhu qala, dan dari Ali radhiyallahu anhu dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqri'una al-Qur'ana ma lam yakun junuban. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa membacakan Al-Qur'an kepada kami selama beliau dalam keadaan tidak junub. Ya, seperti itu. Nabi senantiasa membacakan Al-Qur'an kepada kami, mengajarkan Al-Qur'an kepada kami selama beliau tidak dalam keadaan junub. Rawahul khamsah. Hadis ini diriwayatkan oleh 5 orang imam. Siapa 5 orang imam? Dalam istilah Al-Hafidh, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal dan 4 penulis sunan, ya. Sunan Abu Dawud, An-Nasai, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Wa hadza lafdhu Tirmidzi wa hasanahu. Yang kita bawakan ini adalah redaksi dari Imam At-Tirmidzi dan beliau menghasankan riwayat ini.
wa shahahahu Ibnu Hibban, dan hadis ini disahihkan oleh Imam Ibnu Hibban. Ya, marilah kita bahas takhrij hadisnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud asalnya. Ya, di dalam kitab Thaharah. Babnya adalah fil junub yaqra'ul Qur'an. Orang yang membaca Al-Qur'an dalam keadaan junub. Bab orang yang membaca Al-Qur'an dalam keadaan junub. Ini di dalam kitab Thaharah oleh Imam Abu Daud. Kemudian diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, kemudian Imam An-Nasa'i dan Imam Ibnu Majah serta Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Ibnu Hibban dari jalur Syu'bah, ya, Syu'bah, ya, Amirul Mukminin fil Hadis julukannya. Amirul Mukminin fil Hadis. Jadi bertingkat-tingkat itu ahli hadis. Ada yang gelarnya Al-Hujjah. Ada yang gelarnya Al-Hafidh. Ada yang gelarnya Amirul Mukminin fil Hadis. Ini beliau salah satunya. Ada yang lainnya, Sufyan Ats-Tsauri, atau dari kalangan mutakhirin Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ini dari jalur Syu'bah Ibnul Hajjaj, ya. Dari Amr bin Murrah, dari Abdullah bin Salimah Al-Muradi, ya. Salimah dengan mengkasrohkan huruf lamnya. Riwayatnya, riwayat lengkapnya dari Abdullah bin Salimah Al-Muradi, beliau mengatakan, dakhaltu ala Aliyin radhiyallahu anhu ana wa rajulani. Aku dengan dua orang laki-laki, dengan dua orang kawanku pernah menjumpai atau menemui Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Rajulun minna wa rajulun min Bani Asad ahsibu. Satu orang adalah dari kaumku. Kan tadi berapa orang? Dengan dua orang. Satu orang dari kaumku. Satu orang lagi dari Bani Asad. Ya, menurut dugaanku. Jadi nggak yakin. Yang satu adalah dari kaumku, yang satu dari Bani Asad. Menurut dugaanku. Tidak yakin. Kemudian kata Abdullah bin Salimah, wa ba'athahuma Aliun radhiyallahu anhu wajhan. Maka Ali radhiyallahu anhu, ya, mengutus keduanya untuk menjalankan tugas ke suatu daerah. Dikatakan wajhan. Ya, dalam riwayat lain adalah ke suatu kota. Jadi ngobrol, menemui Ali, berbincang, akhirnya dua orang ini dikasih tugas, kamu pergi ke daerah sana untuk mengurusi, ya, tugas ini itu, ya, kata Ali bin Abi Thalib. Waqala, kemudian sebelum mengutus, Ali bin Abi Thalib mengomentari keadaan dua orang ini. Innakuma al-jani. Dibaca al-jani atau il-jani atau ali-jani. Jadi al-jun, kemudian il-jun, ali-jun, maknanya adalah orang yang kuat, orang yang badannya besar. Ini al-jani. Kalian adalah dua orang yang badannya kuat dan besar. Nah, gitu. Fa'alija an dinikuma. Maka kalian berdua hendaknya ya membela agama kalian berdua. Nah, gitu. Dikomentari, badan kalian itu bagus. Badannya besar, ya, badannya kuat. Bela dong agama kalian, gitu. Dikomentari dulu, ya. Tsumma qama fadakhala al-makhraj. Kemudian, ya, setelah Ali bin Abi Thalib memberikan wejangan kepada dua orang tersebut, ya, beliau masuk, ya, ke makhraj. Makhraj kan tempat keluar. Maksudnya apa? Masuk ke dalam tempat qada hajah. Ya, itu. Masuk ke tempat keluar, masuk ke dalam tempat qada hajah, ya. Fadakhala al-makhraj. Ya, jadi masuk ke dalam tempat qada hajah. Qada hajah dulu. Entah kencing, entah buang air besar gitu kan.
Tsumma kharaja fada'a bima'in. Kemudian keluar dari tempat qada hajah. Kemudian minta dibawakan air. Fa akhadha minhu hafnatan fatamassaha biha. Kemudian beliau mengambil satu cidukan air. Kemudian dia menggunakan air tersebut untuk mencuci kedua tangannya. Ya. Berarti dia hanya mencuci tangannya saja. Tsumma ja'ala yaqra'ul Qur'an. Setelah itu dia membaca Al-Qur'an. Fa ankaru dzalik. Maka orang-orang mengingkari. Dia masuk ke kamar mandi, keluar cuma nyuci tangan, langsung baca Al-Qur'an. Kan seperti itu. Kenapa dia nggak wudu dulu? Maksudnya seperti itu, diingkari. Ya, diingkari. Faqala, karena orang-orang mengingkari Ali bin Abi Thalib, maka Ali mengatakan, "Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yakhruju minal khala fayuqri'unal Qur'an." Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah masuk ke dalam toilet, kemudian beliau keluar dan membacakan kepada kami Al-Qur'an. Jadi nggak wudu dulu, ya. Keluar dari toilet, ya cuma bersuci dari qada hajah, kemudian keluar langsung membacakan kami Al-Qur'an. Wa ya'kulu ma'ana al-lahma, dan beliau makan daging bersama kami. Walam yakun yahjubuhu aw qala yahjusuhu, ya, anil Qur'an syai'un laisal janabah. Maka dikatakan apa? Walam yakun yahjubuhu aw qala yahjusuhu anil Qur'an syai'un laisal janabah. Tidak ada yang menghalangi beliau sesuatu pun dari membacakan Al-Qur'an kepada kami, kecuali apabila beliau dalam keadaan janabah. Ya. Hadza lafdzu Abi Dawud. Nah, jadi seperti itu riwayat panjangnya. Ya, bisa dipahami kan? Jadi Ali bin Abi Thalib melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW. Tidak bersuci dulu, yang penting tidak junub. Nah, kan cuma qada hajah tadi. Nabi juga melakukan seperti itu. Tidak ada satupun yang menghalangi beliau membacakan Al-Quran kepada kami, kecuali apabila beliau dalam keadaan junub. Baru beliau tidak membacakan Al-Quran kepada kami. Ya. Ini adalah lafaz dari Abu Dawud. Ya. Kemudian hadis tadi berporos pada siapa tadi? Seorang laki-laki yang bernama Abdullah bin Salimah, ya, Al-Muradi, Al-Kufi. Hanya saja rawi yang meriwayatkan dari Ali, ya, yang tadi membawa dua orang temannya menemui Ali, ini diperselisihkan, ya, diperselisihkan kesikohannya. Nah, maka dikatakan wa huwa mutakallamun fihi, ada pembicaraan pada rawi tersebut, ya, Abdullah bin Salimah. Di antara yang mensikohkan adalah Imam Ibnu Hibban. Makanya riwayatnya tadi apa? Disahihkan oleh Imam Ibnu Hibban. Jadi banyak yang mensahihkan, ya. Imam Ibnu Hibban mensahihkan rawi tersebut di dalam kitab Ats-Tsiqat. Kemudian Al-Imam Al-Ajli juga mensahihkan rawi tersebut di dalam kitab Tarikh Ats-Tsiqat. Kemudian Ya'qub bin Syaibah, ya, disebutkan di dalam Tahdzibut Tahdzib oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, juga mensikohkan rawi tersebut. Jadi ada beberapa orang, Imam Ibnu Hibban, Imam Al-Ajli, Imam Ya'qub bin Syaibah, mensikohkan seorang rawi yang bernama Abdullah bin Salimah Al-Muradi. Nah, ini tiga ulama besar mensahihkan. Wa dha'afahu al-aktsarun. Akan tetapi para imam yang lain yang lebih banyak justru mendhaifkan rawi tersebut. Nah, ini kembali lagi, belum berbicara tentang ahkam, belum berbicara tentang hukum, sudah khilaf di kalangan ini rawinya thiqah atau enggak, ya. Makanya ketika ulama membuat sebuah mutun ilmiah fikih dan seterusnya, tidak menyebutkan dalilnya, tidak menyebutkan pembahasannya, itu memudahkan. Mau dibawa jelimet seperti ini, nah, kalau mau dibahas, ya, jadi sebelum masuk kepada kesimpulan, ternyata ada pembahasan yang panjang. Para ulama telah memudahkan. Ini kalau
dalam artian orang awam yang ingin langsung mengamalkan. Ini kan kita lagi bahas maksudnya. Ternyata prosesnya seperti ini. Jadi menghukumi rawinya dulu udah beda gitu loh. Belum menghukumi kesimpulan fikihnya. Nah, makanya jangan sampai ada ucapan, udah jelas-jelas riwayatnya seperti ini. Ini kan kesimpulan akhir, jelas menurut siapa riwayatnya, bagaimana cara memahaminya. Ternyata prosesnya panjang. Ya. Hadisnya bunyinya jelas, cuma proses mengatakan ini sahih, ini dhaif, ini para ulama berselisih. Ini 3 orang ulama besar mengatakan rawi yang ada di dalam sanad hadis ini seorang yang thiqah, terpercaya. Berarti hadisnya apa? Sahih. Ternyata kebanyakan ulama kebalikannya, ya, mendhaifkan. Ya. Di antaranya Imam Al-Khattabi menyebutkan dari Imam Ahmad bin Hambal. Beliau mengatakan kana yuwahhinu, ya, kana yuwahhinu haditsa Aliin hada. Imam Ahmad melemahkan hadis Ali ini, ya. Kemudian melemahkan seorang rawi yang bernama tadi siapa? Abdullah bin Salimah. Ya. Dilemahkan rawi tersebut. Kemudian Imam Ibnu Adi di dalam kitab Al-Kamil juga menukil perkataan Imam Ahmad bin Hambal. Beliau mengatakan lam yarwi ahadun la yaqra'u al-junub ghairu syu'bah. Tidak ada seorang pun rawi yang meriwayatkan dengan lafaz yaqra'u la yaqra'ul junub. Seorang yang junub tidak boleh membaca Al-Qur'an. Tidak ada yang meriwayatkan lafaz seperti ini kecuali Syu'bah dari Amr, dari Murrah, dari Abdullah bin Salimah, ini orang yang kita bahas. Dari Ali bin Abi Thalib. Hanya 1 orang yang meriwayatkan seperti ini. Ya, yang bunyinya apa tadi? La yaqra'u al-junub. Orang yang junub tidak boleh membaca Al-Qur'an. Kemudian Imam Ibnu Rajab, ya, Al-Hambali juga di dalam kitab Fathul Bari, ya, Imam Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitab Fathul Bari mengatakan, yang menukil dari Imam Al-Bukhari. Beliau mengatakan la yutabi ala hadithihi. Hadisnya Abdullah bin Salimah ini tidak ada penguatnya. Ya. Tidak ada penguatnya. Berarti maksudnya adalah penguat dari riwayat yang lain yang menguatkan maknanya. Berarti ini menunjukkan hadisnya adalah dhaif, ya. Kemudian Imam Asy-Syafi'i ucapannya juga dinukil. Kata Imam Asy-Syafi'i, wa uhibbu, ya, lil junub wal haid an yada'a al-Qur'an ihtiyatan. Aku suka, aku menyukai, ya. Wa uhibbu lil junub, aku suka bagi orang yang junub, wal haid, dan orang yang haid, agar mereka berdua tidak membaca Al-Qur'an dalam rangka kehati-hatian. Ya. Lima ruwiya fihi, berdasarkan riwayat yang ada tentang larangan yang membaca Al-Quran tersebut bagi keduanya. Nah, di ujungnya, wa in lam yakun ahlul hadis yuthbitunahu, meskipun kebanyakan ahli hadis tidak menguatkan riwayat larangan tersebut. Ya. Wa wahanahu Ibnul Mundir. Kemudian Imam Ibnul Mundir juga mengatakan riwayatnya adalah lemah di dalam kitab Al-Awsat. Jadi Imam Syafi'i ketika mengatakan hendaklah orang yang junub ataupun yang sedang haid hendaklah jangan membaca Al-Qur'an karena ada riwayat, meskipun riwayat tersebut didhaifkan oleh para ulama. Hati-hati, ya, dalam rangka apa? Kehati-hatian. Ya. Kan riwayatnya apa tadi bunyinya? Nabi senantiasa membacakan Al-Qur'an kepada kami selama tidak junub. Ini dhaif. Ya, riwayat ini kata Imam Asy-Syafi'i. Ya. Kemudian di antara para ulama
Yang mensahihkan riwayat ini adalah Imam At-Tirmidzi, ya. Beliau mengatakan haditsu Aliin hadza haditsun hasanun sahihun. Hadis Ali ini adalah hadis yang hasan sahih, ya. Kemudian Imam Ibnu Sakan. Imam Ibnu Sakan juga mensahihkan riwayat ini. Nah, Imam Ibnu Sakan ini imam besar yang beliau mempunyai kitab Sahih Ibnu Sakan, hilang tapi kitabnya. Sahih Ibnu Sakan. Ini sering dinukil oleh Al-Hafidz Ibnu Daqiqil Id. Imam Ad-Daruqutni sering menukil, tetapi telah hilang. Nukilannya ada, cuma kitabnya sudah hilang, tidak sampai kepada kita. Entah pada peristiwa apa kitab itu hilang, Allahu a'lam. Jadi kita kan mengenalnya Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, Sahih Ibnu Khuzaimah, Sahih Ibnu Hibban. Masih ada sebenarnya Sahih Ibnu Sakan. Ya. Yang tersisa sekarang adalah nukilan-nukilan dari ulama yang menukil dari Ibnu Sakan. Misalnya Imam Ad-Daruqutni mengatakan Al-Hafidz Ibnu Sakan mensahihkan dalam kitab beliau. Kitabnya sudah nggak ada. Di zaman Imam Ad-Daruqutni berarti kitabnya masih ada. Kemudian yang mensahihkan riwayat ini, ya hadis di dalam bab ini adalah Imam Abdul Haq, yaitu Al-Ishbili. Imam Abdul Haq Al-Ishbili. Di antara penulis kitab hadis ahkam yang pertama, yang awal-awal. Beliau punya 3 kitab ahkam, ya. Beliau punya kitab ahkam, ya 3 buah. Yang lebar, Al-Ahkam Al-Kubra. Yang pertengahan, Al-Ahkam Al-Wusta. Yang kecil, Al-Ahkam Al-Sughra. Ya, di dalam kitab yang pertengahan, Al-Ahkam Al-Wusta, Imam Abdul Haq Al-Ishbili Al-Maliki mensahihkan riwayat ini. Kemudian Imam Al-Baghawi, ya, Imam Al-Baghawi juga mensahihkan riwayat ini di dalam kitab Syarhus Sunnah. Ya, kitab Syarhus Sunnah, panjang sekali kitabnya, Syarhus Sunnah. Bukan Syarhus Sunnah kitab akidah, bukan. Itu tipis. Ya, 1 jilid tipis. Kalau Syarhus Sunnah kitab akidah, ini Syarhus Sunnah, penjelasan hadis Al-Imam Al-Baghawi. Ya, panjang. Ini mensahihkan riwayat ini. Nah, ini perang, ya, ilmiah di antara para ulama. Para hafidz sebagian mensahihkan, kebanyakan mendhaifkan riwayat ini. Ya. Perang ilmiah di kalangan para ulama ahli hadis. Ya, tentunya kita hanya menukil, ya, hanya menukil. Ya. Bukan menempatkan diri sebagai ahli hadis, bukan, hanya menukil. Ya. Nah, ini kita tadi berbicara tentang para mutaqaddimin, ya. Jadi berselisih. Ada yang mendhaifkan, ada yang mensahihkan. Kemudian kita masuk ke era mutakhirin, ya, ulama zaman sekarang. Di antaranya adalah Syekh Abdul Aziz bin Baz. Ya. Beliau lebih condong kepada penilaian Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya. Berarti hadisnya apa? Minimal hasan. Hadisnya adalah hasan. Karena dikuatkan dengan riwayat-riwayat yang lain, kemudian pembahasan rawinya juga derajatnya, ya, soduk, ya, tidak sampai thiqah. Berarti kalau soduk kedudukannya di bawah thiqah. Ya. Kemudian ada beberapa penguat yang menunjukkan hadis tersebut ada asal usulnya. Ya, ini dikuatkan oleh siapa tadi? Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah taala. Beliau condong mengikuti pendapat para imam yang mensahihkan riwayat ini. Ya, dari sisi rawinya Abdullah bin Salimah dikatakan sadukun, seorang yang saduk. Wa in kana qad taghayyara bi akharah, ya kan? Meskipun hafalannya di masa tuanya beliau tercampur. Tetapi siak, ya, susunan atau redaksi lafaz hadis ini menunjukkan bahwasanya beliau meriwayatkan hafalan ini dengan penuh keyakinan seperti itu.
Kemudian hadis ini di antara penguatnya adalah dari Abu Al-Gharif. Nah, ini penguatnya kita bawakan. Ini kalau dari sisi orangnya, perawinya dikatakan seorang yang soduk. Soduk artinya apa? Hah? Bukan jujur, sangat jujur. Tapi tidak sikoh. Sangat jujur belum tentu sikoh kan gitu. Ya. Jadi bukan pendusta. Kalau pendusta baru nih hadisnya ya bisa palsu. Ini orangnya soduk. Ya. Meskipun hafalannya di masa tua tercampur. Tetapi ketika membawakan hadis ini, beliau ya membawakan hadis dengan penuh kesungguhan yang menunjukkan beliau optimis membawakan riwayat ini tanpa keraguan-raguan. Ya. Memang ketika di masa tua hafalannya bercampur. Nah, di antara penguatnya, penguat hadis ini yang menunjukkan hal tersebut adalah dari Abu Al-Gharif. Beliau mengatakan, Utiya Aliun radhiyallahu anhu biwadu'in famadmada. Ali bin Abi Thalib pernah dibawakan wadu. Wadu artinya apa? Alatnya itu air. Air yang digunakan untuk berwudu. Perbuatannya wudu. Airnya namanya wadu. Ali dibawakan wadu. Kemudian beliau ya berkumur-kumur. Terus dibawakan riwayat yang panjang. Di ujungnya beliau mengatakan, Hakada ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a. Beginilah aku melihat Rasulullah berwudu. Thumma qara'a syai'an minal Qur'an. Kemudian setelah berwudu, Nabi SAW membaca Al-Quran. Thumma qala hadza liman laysa bijunub. Ini hanya boleh dilakukan bagi orang yang tidak junub. Fa amal junub fala wala ayah. Maka bagi orang yang junub tidak boleh membaca Al-Quran meskipun membaca satu ayat saja. Ini riwayat Imam Ahmad, kemudian Imam Abu Ya'la, dan sanadnya adalah sanad yang hasan, ya, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz. Beliau mengatakan isnaduhu jayyid. Dan ini penguatnya, penguat dari riwayat tadi yang dibawakan di dalam bab ini oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kemudian di dalam riwayat yang lain dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi pernah bersabda, la yaqra'ul junub walal haid syai'an minal Qur'an. Janganlah seorang yang junub, jangan pula seorang wanita yang haid membaca ya sesuatu dari Al-Qur'an. Ini riwayat Imam At-Tirmidzi, kemudian Imam Ibnu Majah. Ya. Meskipun sanadnya dhaif ya. Tapi penguatnya adalah riwayat yang kedua tadi ya, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Abu Ya'la. Ya, ini kan hanya sebagai syawahid saja, bukan riwayat utamanya, tapi saling menguatkan. Saling menguatkan. Berarti ya, kesimpulannya riwayat ini ada asal usulnya enggak? Ada asal usulnya. Maknanya sahih atau enggak? Maknanya sahih. Ya. Maknanya sahih. Ya, ini ada faidah berarti kan. Jadi kedhaifan sanad. Sanad berarti apa? Jalan, silsilah, mata rantai yang menghubungkan ke dalam redaksi hadis. Dhaif misalkan, kedhaifan sanad tidak melazimkan ya kedhaifan maknanya atau kandungannya atau redaksinya. Hadisnya dhaif secara sanad tapi sahih secara makna, kan seperti itu. Berarti ini ujungnya ya, sebelum sampai ke ujung pembahasannya panjang ya. Makanya suatu yang sangat mengherankan ya, ulama telah memudahkan malah ingin mempersulit, misalkan seperti itu ya. Ketika para ulama mengatakan rukun salat adalah jumlahnya misalkan 14. Ini kan secara istiqra, beda-beda, nanti bisa ada yang 17, ada yang 13. Misalkan rukun salat adalah 14. Pertama adalah ya takbiratul ihram dan seterusnya. Ini kesimpulan 14 perkara ini itu dari apa? Proses yang sangat panjang. Ya. Dari proses yang sangat panjang. Disimpulkan rukun salat ada 14 misalkan. Ternyata ya seorang yang awam
Setiap satu perkara ditanyakan, dari mana asalnya, dari mana dalilnya, bagaimana bisa mengatakan hukumnya rukun dan seterusnya. Berarti kan ini sebenarnya mempersulit sebenarnya. Padahal udah dibundahkan. Ketika diterangkan nanti jadi panjang lagi, ya kan? Karena berdasarkan riwayat ini, oh riwayat itu, tetapi riwayat ini diperselisihkan oleh para ulama. Repot lagi nanti jadi panjang. Ada yang mengatakan sahih, ada yang mengatakan dhaif. Kenapa sahih? Kenapa dhaif? Karena rawinya ini, karena panjang lagi riwayatnya. Kenapa riwayatnya dhaif? Kenapa disimpulkan boleh diamalkan? Dibahas lagi karena para ulama memberikan komentar yang tadi dalam kitab ini terus panjang. Jadi susah. Padahal kalau langsung mengamalkan beres. Karena ini udah digodok ya ratusan tahun. Ini contoh. Ini bagi orang yang memang tidak punya kesempatan untuk belajar lebih dalam, tidak punya kesempatan waktu untuk membahas. Kalau membahas beda lagi. Adapun dalam majelis ini kan kita sedang berusaha sedikit membahas. Ya, sedikit membahas tentu lain. Ya. Akhirnya jadi sulit. Ya, takbiratul ihram hukumnya rukun. Ditelusuri, akhirnya panjang. Dan ini adalah tugasnya para mujtahid, kan seperti itu. Ya. Makanya yang paling asas, yang paling pokok seperti ini sebenarnya. Dari 4 madhab, apabila seorang awam mengamalkannya itu disepakati muktabar, boleh dilakukan. Ini kalau misalkan sama sekali tidak punya kesempatan untuk belajar yang lebih dalam. Misalkan ditelan langsung, misalkan dalam madhab Syafi'i hukumnya ini nih, selesai sebenarnya. Ini bagi orang awam. Ya, tentu penuntut ilmu beda lagi pembahasannya. Nah, ini belum pernah belajar ilmu sama sekali. Setiap perkataan ulama ditanyakan dalilnya, kan jadi merepotkan kan gitu. Ya. Ya. Akhirnya panjang banget mau beramal jadi kelamaan kan seperti itu. Ditanyakan dalilnya semua. Ya inilah yang bisa disampaikan pada pertemuan pagi ini. Insyaallah ta'ala nanti fikul hadisnya akan kita bahas ya pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.